Kembali lagi bersama kami di Ranjang Biru. Aku akan menceritakan tentang apa yang pernah dialami temanku yang bernama Santi. Santi adalah sahabat karibku. Dia bercerita kepadaku. Aku akan ceritakan kepada teman-temanku semuanya. Beginilah kisahnya. Perkenalkan, aku adalah Santi. Umurku 27 tahun. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Aku lahir dan besar dari keluarga yang kekurangan. Ayahku bekerja serabutan. Ayahku bekerja jadi kuli bangunan. Kadang kuli panggul di pasar. Dan juga membantu orang-orang di sawah saat sedang panen. Penghasilannya untuk menghidupi kami berempat hanyalah pas-pasan. Kadang malah kurang. Ibuku pun berjualan jamu keliling untuk meringankan beban ayahku, membantu ekonomi keluargaku. Dari sejak SD aku selalu menemani ibuku berjualan jamu. Ibuku selalu mengajarkanku cara berjualan yang baik dan benar. Tak terasa waktu pun cepat berlalu. Sudah 5 tahun aku menemani ibuku jualan jamu. Aku sudah berumur 15 tahun dan baru lulus SMP. Di mana musim penghujan pun tiba. Banjir ada di mana-mana. Sawah ladang gagal panen. Ekonomi keluargaku pun semakin sulit. Ayahku sepi orderan serabutannya. Ibuku juga tak bisa berjualan karena cuaca dan banjir di mana-mana. Aku hanya di rumah dan melamun. Kapan ya aku jadi orang kaya? Pasti enak, mau apa bisa langsung beli. Ucapku dalam lamunanku. Untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ayahku sampai berhutang ke Pak Budi. Pak Budi adalah seorang juragan, atau bisa dibilang orang kaya di daerah kami tinggal. Pak Budi mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Siti. Dia sudah menikah dan ikut tinggal bersama suaminya. Sedangkan anak kedua Pak Budi bernama Bobby, dia belum menikah. Karena masih sebaya denganku dan dia keterbelakangan mental, atau bisa dibilang agak kurang, alias AIUEO orangnya. Aku menjadi kasihan melihat ayahku dan berkata, "Ayah, aku gak usah lanjut sekolah aja. Sudah sampai SMP aja. Sesusah-susahnya ayah gak mau kalau kamu sampai putus sekolah. Ayah akan usahakan bagaimanapun caranya agar kamu menjadi orang yang pintar dan sukses," ucap ayahku. Demi untuk menyekolahkanku, hutang demi hutang pun sudah menumpuk sama Pak Budi. 3 tahun pun berlalu, akhirnya aku lulus sekolah dan ayahku pun sangat bangga sekali. Di sisi lain Pak Budi selalu menagih hutang yang sudah menumpuk kepada ayahku. Dia selalu marah dan berkata kasar kepada ayahku. Singkat cerita, saat aku dan keluarga sedang duduk bersama, tiba-tiba Pak Budi datang dan berkata, "Gimana hutangnya dan kapan bisa dibayarnya?" "Nanti kalau sudah ada uangnya pasti kami bayar," ucap ayahku. "Begini aja deh, kalau kamu mau hutangnya lunas, gimana kalau anak kamu dinikahkan sama anakku? Aku anggap lunas semua hutangnya kalau kamu mau. Coba dipikirin, itu juga kalau mau," kata Pak Budi sambil berjalan dari rumahku. Aku yang berada di sana pun kaget dan terkejut oleh ucapannya Pak Budi. Aku selalu memikirkan perkataannya Pak Budi. Ku coba mencari kerja ke sana kemari tapi belum membuahkan hasil. 3 bulan pun berlalu. Karena tak tega melihat ayah yang selalu dimarahin, akhirnya aku mengambil keputusan dan berkata, "Ayah, aku mau membayar hutang ayah sama Pak Budi." "Kamu punya duit dari mana, nak?" "Aku gak punya duit ya." Ayah ingatkan Pak Budi pernah berkata, "Kalau aku nikah sama anaknya hutang ayah lunas." "Ingatkan ya?" "Iya ayah inget, tapi kan anaknya Pak Budi itu titik-titik."
Iya gak apa-apa ya, yang penting hutang ayah lunas. Santi gak tega lihat ayah dimarahin terus. Santi juga mau balas jasa ayah yang sudah merawat dan membesarkan Santi sampai sekarang. Mungkin memang sudah jalannya seperti ini ya, ucapku. Singkat cerita, akhirnya resepsi pernikahanku pun terjadi. Walau ku tak menginginkannya, aku terpaksa menjalaninya. Semua ini kulakukan untuk hutang-hutang ayahku. Nasi pun sudah menjadi bubur. Karena Bobby suamiku agak kurang alias A, I, U, E, O. Pak Budi mertuaku menyuruhku untuk tinggal bersamanya. Kini aku tinggal bersama ibu dan bapak mertuaku di rumahnya. Malam pertamaku tak seperti yang orang-orang lakukan. Aku hanya tidur di malam itu karena Bobby suamiku A, I, U, E, O. Dan mungkin tidak mengerti untuk melakukan hal seperti itu. Beberapa hari pun berlalu. Sudah seminggu aku tinggal di sini. Sifat-sifat asli Pak Budi pun terlihat. Ternyata Pak Budi mertuaku orangnya genit. Pakaiannya tidak sopan saat berada di dalam rumah. Dengan pakaian yang tidak sopan dia selalu menggoda dan merayuku. Aku selalu menghindar saat melihatnya. Pak Budi selalu menggoda dan merayu di setiap melihatku. Kejadian yang tak kuinginkan akhirnya terjadi. Siang itu saat ibu mertuaku sedang pergi kondangan. Bobby suamiku sedang terlelap tidur siang. Aku sedang bersih-bersih di dapur. Pak Budi mendekatiku. Dia terus menggoda dan merayuku. Sontak aku berjalan ke depan untuk menghindarinya. Saat ku berjalan, tiba-tiba, bagaikan seekor musang dia menerkamku dari belakang. Aku mencoba melawan dengan sekuat tenaga. Kekuatan cengkeramannya yang dahsyat terus memporak-porandakan diriku. Darah kesucian pun mengalir deras. Tanpa rasa kasihan dia terus melakukan aksinya dengan sangat brutal dan tak terkendali. Akhirnya aku pun menyerah oleh aksi buas dan liarnya. Tak berselang lama air Fanta pun tumpah berceceran di mana-mana. Pak Budi berkata, "Terima kasih ya Santi. Kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Kalau kamu sampai cerita kamu akan tahu akibatnya." Aku merapihkan perabotanku yang berantakan olehnya. Aku duduk di pojokan dan menangis terisak-isak, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Darah kesucianku diambil oleh Pak Budi mertuaku. Betapa hancurnya diriku saat itu. Aku tak tahu akan seperti apa ke depannya. Tak berselang lama ibu mertuaku pun pulang. Ibu mertua mengetok pintu. Kuhapus air mataku dan mencoba melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Kulangkahkan kakiku untuk membuka pintunya. Tak berselang lama aku masuk ke kamar dan terus merenung tentang kejadian itu. Hari-hari pun terus berganti, kelakuan Pak Budi pun semakin menjadi-jadi. Di setiap ada celah kesempatan, aku selalu harus menuruti kemauannya. Adegan demi adegan pun sudah belasan kali terjadi. Karena aksinya yang mulai pelan dan santai tidak seperti dulu. Lama-kelamaan aku mulai menikmatinya. Merasakan nikmatnya dunia. Waktu terus berjalan. Akhirnya lama-kelamaan karena kebutuhan. Saat kondisinya aman terkendali, akhirnya malah aku yang memulai dan memintanya. Kejadian yang tak diinginkan pun terjadi. Aku mual-mual dan ibu mertuaku melihatnya. "Alhamdulillah ibu bakal punya cucu nih kayaknya," ucap ibu mertuaku. Aku pun segera membeli alat untuk mengeceknya. Ternyata benar yang ibu mertuaku bilang. Dalam hatiku berkata ibu mertuaku tak tahu kalau ini hasil bercocok tanam dengan Pak Budi suaminya. Aku semakin takut kalau ibu mertuaku tahu bakal hancur semuanya. Akhirnya aku diskusikan masalah ini ke Pak Budi mertuaku.
Tenang aja Santi, masalah ini gampang kok, ucapnya. Aku tidak tahu rencana apa yang akan dilakukan Pak Budi. Saat ibu mertuaku tidak ada di rumah, dia mengajari Bobby anaknya yang AIUEO cara bercocok tanam. Dengan cara kita bertiga praktek secara langsung, akhirnya Bobby pun sudah mulai bisa bercocok tanam. Pak Budi lebih jago dan hebat dibandingkan suamiku. Aku lebih menyukai bercocok tanam dengan mertuaku. Ide Pak Budi memang cemerlang sekali. Suasana di rumah selalu adem ayem. Akhirnya melahirkan seorang putra. Rahasia ini pun selalu terjaga. Hubunganku dengan Pak Budi mertuaku pun terus berlanjut, dan tak tahu kapan ini akan berakhir. Bersambung.